Halo semuanya, jumpa lagi dan selamat datang kembali di Curiosity Lab, yang pastinya adalah teman belajar kamu. Hello everyone, welcome back to Curiosity Lab, the podcast where we turn aduh susah banget into, ternyata seru banget nih setiap minggunya. Nah kenalin, gue Agung Wibowo, tapi kalian bisa panggil gue dengan sebutan Agung ataupun Awi gitu ya. Terserah sih kalian, mau manggil dari pakai nama yang mana, yang penting bikin kalian itu nyaman gitu buat manggil aku. Nah, pendengar, di siniar kali ini kita bakal obrol santai sambil mengeksplorasi fakta-fakta menarik, tips belajar, dan tentu saja random stories seputar kehidupan saya sebagai pecinta bahasa yang kadang masih suka salah grammar. Jadi, kebetulan teman-teman semuanya, kemarin itu kan gue itu kayak diundang tuh ke acara English Camp di Sticky Pig ya di Pacitan gitu kan, ya di acara, Himaprodit sih. Dulu aku juga pernah tergabung dan jadi ketua di Hipnoprodi tersebut di tahun 2022, 2023 gitu. Dan, pada hari kemarin itu kayak aku dipercaya tuh buat kayak, ngisi materi gitu seputaran kayak gimana sih kita, speaking itu agar lebih baik sebenarnya pas, kemarin itu aku kayak, bukan tipikal yang, fluent banget ketika harus berbicara bahasa Inggris. Aku juga masih belajar juga, terkadang juga aku masih sering mikir, misalnya kayak pas mau speaking itu kayak aku masih mikir ini arti yang bener apa, grammar yang bener seperti apa, dan ya dan yang lainnya seperti itu. Oh ya, buat kalian yang baru pertama kali tuning in, gue sekarang umurnya 23 tahun, suka nge-gaslight diri sendiri biar semangat belajar, dan misalkan kalau kalian penasaran sama aktivitas harian gue, mulai dari ngopi ataupun kayak post-post random, kalian bisa tuh untuk cek Instagram saya di @awibu. Oke, udah ditelusurin IG-nya di @awi_boo. Let's connect with my social media. Oke pendengar, apa ya, ngomong-ngomong, sebelum kita mulai ke topik materi kita atau topik dari siniar ini, kira-kira ada nggak sih yang pernah kayak ngerasain awkward moment gitu pas lagi misalnya kayak misalnya pas kayak bilang, "I am boring," padahal maksudnya kan, "I feel bored, been there, done that," kayak gitu sih. Pernah nggak sih kalian? Pasti pernah lah ya, soalnya aku juga pernah sih kayak gitu. Oke, jadi, makanya hari ini kita itu kayak apa ya, seperti yang udah aku bilang di awal tadi, hari ini kita akan bahas gimana sih caranya agar kita itu lebih pede gitu juga skill bicara bahasa Inggris kita itu dari zero to hero. Tapi, santai aja sih, tanpa ada tekanan juga dan pasti, podcast atau siniar kali ini itu akan lebih seru daripada podcast atau siniar kanal Curiosity Lab sebelumnya. Oke, pendengar, tapi, sebelum kita quick check in ya, coba bayangin skenario ini gitu. Kalian tuh lagi jalan-jalan di luar negeri, ya kan. Tiba-tiba ada tuh turis minta tolong dicarikan toilet. Nah, kira-kira yang akan kalian misalkan lakukan apa? Panik kah? Atau cengir sambil geleng-geleng kepala? Atau langsung casual kayak langsung gitu? Boleh dong di apa namanya, di-share di komen di siniar ini gitu ya. Aku tunggu ya, bisa di-post dulu, siniar ini buat kalian komen. Oke, pendengar, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita ke inti materi, dari tadi aku bilangnya ke inti materi terus ya. Nah, sebelum kita mulai dengan, bahasan utama di dalam siniar ini, mari kita mulai dengan beberapa hal sederhana terlebih dahulu. Oke, di sini mungkin aku mau nanya dulu, on scale 1 until 5, seberapa pede sih kalian itu misalkan kalau disuruh ngomong bahasa Inggris di depan banyak orang? Oke, 1 artinya kayak mending tidur aja gitu, dan 5 artinya kayak aku siap buat jadi speaker di TED Talk gitu. Kalian di level berapa nih kira-kira kalau misalkan, pede-pedean ngomong pakai bahasa oke, selanjutnya mungkin aku masih ada banyak pertanyaan ya sebelum kita lanjut gitu. Nah, pertanyaan pertama di sini adalah siapa sih, yang sering suka approach orang baru buat ngobrol, tapi kadang-kadang tuh kayak mentok, kayak karena takut gitu salah grammar-nya. Kayak misalkan kayak lagi ngomong sama bule atau kayak gitu, ada nggak yang kayak gitu? Atau Kakak pernah nggak sih kayak ngerasain overthinking pas misalkan mau ngomong sesuatu kayak, "Wait,
ini pakai has atau have ya? Kayak gitu. Pernah nggak mikir kayak, yang bener pakai have ataukah pakai has ya? Pernah nggak? Jujur aku juga pernah sih kayak gitu. Dan pertanyaan ketiga, yang paling penting adalah how many of you actually practice speaking English every day? Oke, how many times? Jujur aja, gak usah malu karena di senior ini kita sama-sama di sini, buat berkembang dan belajar bareng. Oke, pendengar, kalian tahu nggak bahwasanya bahasa Inggris itu tuh kayak, apa ya, salah satu bahasa yang dia itu bisa dinobatin jadi juara dalam hal inkonsistensi. Ya, maksud aku dalam hal inkonsistensi atau ketidakkonsistenan. Kibernya tuh gini, dia tuh punya aturan dan tata bahasanya kan, baik itu ejaan dan juga pelafalan yang kadang-kadang itu kayak, gimana ya, kayak aneh aja gitu loh sebagai kita, yang tiap hari ngomongnya pakai bahasa Indonesia maupun bahasa daerah gitu, ya kan. Jadi, bahasa Inggris itu menurut aku itu adalah salah satu bahasa yang sangat tidak konsisten, ya. Meskipun, di luar sana itu tidak hanya bahasa Inggris yang tidak konsisten, ada bahasa Prancis, terus ada bahasa misalkan bahasa Cina, bahasa Korea, dan lain sebagainya. Nah, di sini mungkin aku ingin berbagi aja ya, kayak, berbagi kenapa sih aku bisa ngatain bahwasanya bahasa Inggris itu tuh adalah bahasa yang tidak konsisten, kayak gitu. Nah, kita mulai dari, hal-hal klasik dulu ya. Ya, kita bedah satu-satu. Yang pertama itu kita bahas dari segi masalah ejaan dan juga pelafalan gitu. Nah, contoh klasiknya adalah misalkan nih, di bahasa Inggris itu ada yang namanya kayak apa ya, apa sih kemarin itu namanya homonim apa ya, atau homofon ya? Lupa aku namanya itu apa. Pokoknya tuh dia itu adalah kata yang, tulisannya tuh beda, tapi apa ya, bukan gitu siapa ya, pokoknya ada sih kata OUGH itu kan, yang dia itu bacanya tuh ada yang though, ada yang through, ada yang tough, sama ada juga thought gitu kan. Kayak ejaannya tuh mirip-mirip gitu kan, tapi kayak gaya bacanya tuh kayak beda banget gitu loh dibanding tulisannya, ya kan. Kata OUGH itu bisa beragam banget cara bacanya. Terus apa namanya, di bahasa Inggris itu kan ada juga, yang namanya silent letter atau apa ya, kayak, ada tulisannya tetapi tidak dibaca gitu kan. Misalnya nih di kata night ya kan, KNIGHT ya kan, itu kan dibaca night kan, sama contoh lainnya adalah kata write atau menulis, itu dibacanya bukan write tapi dibacanya write gitu kan. Kayak huruf K, huruf W, sama huruf G-nya itu kayak pada ngumpet gitu loh, nggak boleh diucapin gitu ya kan. Nah, yang kedua apa ya, yang kedua itu adalah tadi, apa ya istilahnya homofon atau apa sih lupa aku pokoknya. Pokoknya adalah dia itu katanya kembar, tetapi cara bacanya tuh berbeda gitu loh. Paham nggak sih maksud aku? Kayak tulisannya tuh kayak gitu, tulisannya sama, cuman bacanya tuh berbeda, ya kan? Ada nggak sih maksudnya apa kira-kira? Homofon atau apa ya kemarin dia? Lupa aku. Coba aku cari tahu dulu ya. Oh iya, homofon, ada homofon ya, homofon namanya. Jadi bukan sih, bukan homofon. Kalau kata kembar tapi beda itu dia tuh homograf gitu kan, ya kan? Homograf, bukan homofon. Kalau homograf itu tuh kayak kata yang dia itu tulisannya sama, tetapi berbeda gitu kan. Dari pengucapannya sama, terus dari tulisannya juga sama, tetapi apa ya, kayak artinya itu berbeda, digunain di konteks yang berbeda. Misalkan nih, ada kata lead ya kan, lead itu kan kalau misalkan kita cuma taunya artinya memimpin, ya udah, lead itu pasti kita ngiranya itu adalah memimpin, padahal lead itu bisa berarti timbal atau logam, tuh. Dan itu tuh kayak harus tergantung konteksnya gitu loh. Dan bagi kita ya mungkin, orang yang baru belajar bahasa Inggris atau, eee English learner itu kayak agak bikin kita sedikit bingung gitu. Yang kedua itu contohnya ya, contoh kedua itu ada kata tear ya kan, kata tear yang berarti air mata, ya kan, atau kata atau sobek ya kan. Jadi kayak tear itu bisa berarti air mata, sama tear yang berarti menyobek ya kan. Bingung nggak? Aku jujur bingung sih, tapi, ketika semakin lama aku belajar bahasa Inggris, itu tuh kayak, oh maksudnya tuh bahwasanya meskipun tulisannya, sama dan ucapannya sama, tetapi digunain di konteks yang berbeda. Tir itu bisa berarti air mata, sama tir itu bisa juga diartikan sebagai menyobek, seperti itu. Pokoknya bikin bingung deh bahasa Inggris. Nah, yang ketiga itu apa ya, tadi kan ada apa ya, ada yang namanya itu adalah homofon ya kan. Homofon itu tuh, itu tadi, yang mana dia itu kayak
tulisannya itu berbeda, tetapi pengucapannya sama. Misalkan kata to, dan to, ya kan. To yang berarti untuk, dan to yang berarti, juga, dan to yang berarti dua. Ada kata there, and they are, ya kan. Dan see, ya kan, yang berarti si melihat sama si laut itu berbeda. Dan di situ tuh kayak bikin apa ya, bikin aku makin yakin bahwasanya tuh bahasa Inggris itu tuh kayak salah satu bahasa yang tidak konsisten dalam hal pengucapan dan penulisan, seperti itu. Dan selanjutnya itu apa ya, bahasa Inggris itu menurut aku juga agak sedikit, inconsistent gitu kan, atau sedikit susah, karena tata bahasanya tuh kayak bikin pusing gitu loh. Kayak misalkan ada, apa sih, ada has, have, terus ada apalagi kayak gitu. Misalkan, ada istilah, present, ada istilah past, itu kan. Terus ada istilah past tense, present tense, terus apalah ya tenses-tenses yang banyak itu. Itu bikin, kayak bingung sih itu sebenarnya. Misalkan ya kan ada I eat sushi, sama ada kata I ate sushi, ya kan. Tapi ada juga I cut the paper itu sebagai present, dan I cut the paper yesterday itu jadi past dan tetap sama, ya kan, ya kan? Kayak gitu. Terus di sini yang bikin tata bahasa di bahasa Inggris itu, sedikit memusingkan dibandingin bahasa Indonesia itu kan, di bahasa Inggris itu kan ada, aturan, plural itu kan. Misalkan ada one mouse versus two mice, ya kan. Terus ada, ya itu sih, ada misalkan, one mouse versus two mice, ya kan. Tapi one house versus two houses. Kenapa nggak house aja sekalian ya? Iya nggak sih? Kayak aneh gitu ya. Dan itu sih kayak makin mendukung bahwasanya kayak bahasa Inggris itu tuh kayak makin nggak konsisten gitu. Ya meskipun, ini merupakan suatu keunikan bahasa Inggris ya, dibandingin bahasa Indonesia, tapi tetap aja bagi kita yang kayak English learner itu kayak, sedikit, susah gitu, tapi seru banget buat dipelajarin gitu. Nah, selanjutnya itu apa ya, mmm mungkin di sini aku mau nanya dulu nih ke kalian lagi ya, maaf ya banyak pertanyaan. Nah, di sini pertanyaan aku, kira-kira nih, kalau misalkan kita, ngomongin konteks bahasa Inggris, menurut kalian, mana sih yang lebih penting, grammar dulu atau vocab dulu? Kira-kira yang mana ya paling penting? Kira-kira kayak bahasa Inggris tanpa grammar itu penting nggak sih? Seberapa penting sih grammar? Kalau dibandingin sama vocab, pentingan yang mana? Ya kan? Kira-kira kalau kalian bakal ngejawab yang mana? Kira-kira lebih penting grammar kah ataupun vocab? Oke, kalau aku jujur, aku lebih ngutamain dan lebih, apa namanya, bilang bahwasanya vocab itu tuh lebih penting gitu. Ibaratnya tuh kayak bahan bangunan gitu kan. Dan, apa namanya, grammar itu tuh kayak sebagai, cetak birunya gitu. Kalau misalkan cetak birunya berantakan, bangunannya itu kayak bisa roboh. Tapi kalau misalkan bahan bangunannya itu kurang, ya nggak bisa mulai juga kan. Jadi kayak gimana ya, kalau dibilang, grammar atau vocab itu penting yang mana, jujur kedua-duanya itu penting gitu kan. Tapi ketika, konteksnya itu ketika kita adalah, berbicara itu, grammar sama vocab itu pentingan vocab. Karena kalau misalkan, tanpa grammar pun kita bisa ngomong pakai bahasa Inggris asalkan kita ada vocabnya kan. Meskipun ya terkadang kalau kita cuma ngadain vocab doang tuh ya bikin kayak, apa namanya, tata bahasa kita itu jadi berantakan. Tapi itu kan lebih enak kan dan lebih di banyak orang karena kita punya kosakata gitu kan, tuh. Oh iya, tapi ingat juga ya bahwasanya bahasa itu bukan cuman soal kata-kata ya kan. Nah, coba, jadi kan asal dari bahasa itu dari mana sih? Dari mana kira-kira? Kalau misalnya kalian ditanya, bahasa itu kenapa sih bisa berbeda-beda di dunia ini? Kenapa sih dulu itu nggak satu bahasa aja, ya kan? Kalau dari segi agama mungkin itu kan kita udah bisa bisa jawab ya bahwasanya asal dari bahasa itu kan kayak dari adanya, dari runtuhnya Menara Babel itu kan, yang sama Tuhan itu kayak diacak bahasa manusia sehingga bahasa manusia yang dulunya satu itu jadi berbeda-beda sampai sekarang. Tapi, di konteks lain, bahasa itu kan fungsinya itu adalah apa ya, sebagai, cara kita untuk berkomunikasi kita ya kan. Dan setiap bahasa itu pasti punya keunikannya tersendiri-sendiri. Misalkan nih, budaya Indonesia itu dia punya konsep silaturahmi, ya kan? Yang nggak ada terjemahan persisnya dalam bahasa Inggris. Makanya, apa ya, belajar bahasa itu sama dengan kita harus belajar budayanya. Nah, iya, kenapa kayak gitu? Misalkan nih, kalau kita, nggak belajar budayanya ketika kita belajar bahasa, itu kayak misalkan kita lagi ngomong sama orang native, itu kayak
takutnya di sana nanti orang yang kita ajak bicara itu akan jadi salah paham. Misalnya kata silaturahmi, di bahasa Inggris itu kan silaturahmi itu kan artinya adalah kayak apa ya, silaturahmi itu kan, kayak maksudnya kan adalah visiting friends and families houses to show respect during a time of celebration, ya kan? Itu, ya seperti itu. Itu jadi kayak apa ya, kalau misalkan kita belajar bahasa, itu ya kita harus siap juga belajar budaya mereka gitu. Terus, selanjutnya adalah gimana sih kita itu, cara agar kita itu bisa buat ningkatin our speaking especially, when we have to speak English, ya kan? Nah, di sini cara yang pertama adalah, talk to yourself, ya kan? And also get used to speaking in English, ya. Because why? Because bahasa itu tuh bisa dilupakan loh ternyata. Bahasa itu tuh bisa terlupakan gitu kalau kita tidak sering menggunakannya, ya kan, bener nggak? Kalian pernah nggak, apa namanya, denger kayak ada bahasa-bahasa yang mulai punah, ya kan? Ya kan? Atau misalkan nih sekarang itu lagi rame kayak orang Jawa itu hilang Jawanya, ya kan? Atau orang Jawa itu sekarang tuh banyak yang nggak bisa bahasa Jawa. Ya kayak gitu, kalau misalnya kita nggak sering pakai bahasa Inggris, itu ya lama-kelamaan bahasa itu tuh tidak, apa ya, tidak ada lagi, bisa terlupakan. Nah, kemudian mungkin di sini kalian tuh kayak apa ya, ingin latihan ngomong pakai bahasa Inggris, tapi kayak nggak ada temennya nggak sih? Ya kan? Pasti ada dari kalian tuh yang alasannya nggak mau belajar bahasa Inggris itu tuh adalah karena, "I don't have partner to speak." Aku tuh nggak ada partner nih buat apa, buat latihan speaking, ya kan. Pasti ada, aku juga gitu sih kadang-kadang. Tapi sebenarnya ini tuh adalah masalah klasik gitu kan. Zaman udah canggih Bro, ya kan, ini juga canggih banget dan kita tuh sekarang itu bisa manfaatin beragam tools yang mana kita itu bisa latihan speaking secara gratis dari situ. Caranya pakai apa aja, kita bisa pakai Gemini, bisa pakai ChatGPT ya kan, karena di 2, AI tadi itu ada fitur live conversation yang mana kita tuh bisa ngobrol layaknya kita ngobrol sama manusia. Kita bisa tuh belajar dari situ. Sama kalau misalkan kalian tuh kayak sering dan seneng banget kayak ketemu orang baru, itu kita bisa juga pakai Ome TV buat latihan speaking kita, seperti itu. Jadi nggak ada lagi tuh, nggak boleh ada lagi alasan bahwasanya aku nggak bisa nih bahasa Inggris karena aku tuh nggak ada partner buat ngobrol. Ya kalau nggak ada partner ya cari gitu kan, cari. Zaman udah canggih kan, kita bisa manfaatin teknologi yang ada buat ngelatih speaking kita dalam bahasa. Nah, tahu nggak sih, di sini aku pernah baca buku dari, bukunya Mister D, yang dulu waktu itu aku beli gitu ya, di bukunya yang berjudul Anti-Grammar Grammar Book. Di situ Mister D bilang bahwasanya alasan utama orang dia itu tidak sampai fasih belajar satu bahasa adalah karena mereka menyerah terlalu awal dan tidak sering menggunakan bahasa yang sedang dia pelajari atau tidak benar-benar berusaha keras untuk nah gitu ya. Jadi ketika kita belajar, apa namanya, kita belajar, suatu bahasa, terutama bahasa Inggris ya, kita itu pasti punya gaya belajarnya masing-masing kan, dan sering aja praktikin. Entah misalkan pas lagi nyetir, pas lagi nonton film, kayak baru, itu kita praktekin aja gitu kan. Dan jangan pernah kita tuh kayak don't compare our process with others. Karena apa? Karena everyone itu has their own learning style. Jadi tiap orang punya gaya belajarnya masing-masing itu dan kunci agar kita tuh bisa dan sering, maksud aku gini, dan kunci agar kita tuh, speaking kita tuh makin bagus itu adalah kita itu adalah practice makes perfect and preparation is the key ya kan. Jadi kita tuh harus praktik setiap hari. Caranya gimana? Kita bisa manfaatin banyak hal misalnya nih, kita kan sekarang punya HP kan, punya laptop ya kan, punya komputer, punya tab misalkan, ya kan. Itu, ya ini kita talk to ourselves. Kita ngomong sendiri aja buat ngelatih, pronunciation kita gitu. Terus kayak kalau misalkan kurang yakin sama pronunciation kita, kita bisa rekam tuh dan juga dievaluasi agar apa, agar kita makin ngerti dan juga makin bisa tuh. Dan jangan lupa kalau kita belajar suatu bahasa untuk speaking, itu kita juga harus, expand our vocabulary itu kan. Kayak kita harus ngafalin banyak kosakata itu kan. Karena kenapa? Karena menghafal itu setara dengan memahami, ya kan.
Kalau kita cuma memahami doang tanpa menghafal, itu kayak, ya kita nggak bakalan bisa gitu. Karena, apa ya, kita bisa bahasa Indo, bisa bahasa Jawa, itu karena hasil dari kita menghafal di waktu kecil, ya kan? Ya kayak gitu, dan caranya gimana? Caranya adalah hafalin, dan carilah kosakata sebanyak-banyaknya. Dengan cara gimana? Dengan cara mungkin baca buku, nonton film, dengerin podcast, baca berita, dengerin berita, dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya kita udah dapet kosakata baru, itu jangan lupa buat, apa namanya, pakai kosakata itu tuh untuk kita latihan dalam kegiatan kita sehari-hari gitu. Ya itu sih, pokoknya kunci dari speaking itu adalah kita banyak menghafal kosakata. Semakin banyak kosakata yang kita hafal, yang kita, hafalkan di otak, itu akan membantu kita lebih fasih dan lebih fluent ketika berbicara gitu. Karena apa? Karena gini, kalian tuh kayak tipikal kayak aku nggak sih? Misalkan kalau, ada orang yang berbahasa Inggris itu ngomong, itu ngerti, paham maksudnya apa, ya kan? Tapi ketika disuruh buat kayak ngejawab, itu jujur terkadang aku masih kayak gitu. Karena pas aku itu harus ngomong, itu tuh kayak gimana ya, kayak otakku tuh nerjemahin bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, yang kayak jadinya tuh kayak prosesnya tuh jadi lebih lama gitu loh, nggak bisa cas cis cus gitu, ya kan. Nah, karena mungkin kita belum hafal kan, hafalannya tuh kayak belum kuat itu. Jadi, kunci untuk kita semakin fluent dalam berbahasa Inggris itu adalah memorize as many vocabularies as possible, ya gitu. Terus jangan lupa kalau misalnya kita kita itu, apa namanya, kita tuh sedang dalam proses belajar speaking, itu jangan jangan lupa kita tuh harus juga belajar atau learn from feedback, ya kan. Kita belajar dari masukan-masukan orang seperti apa, seperti itu. Terus, pokoknya jangan, apa ya, jangan jadikan kesalahan yang kamu lakukan itu sebagai halangan. Jadikan, masukan-masukan yang ada itu untuk kita open minded dan juga digunakan untuk improvement seperti itu. Dan apa ya, dan jangan apa sih, jangan jangan patah semangat ketika misalkan ada orang yang bilang, "Ih, apa sih, sok Inggris banget lu," kayak gitu kan. Mungkin kayak pas kita ngomong kayak gitu tuh kayak, "Ih, apa sih, ya biarin dong, kan gue yang latih," kayak gitu kan. Kayak banyak orang yang ngatain kayak, "Ih, sok Inggris banget lu," gitu. Ya udah, nggak usah ditanggepin. Ya niatnya kan kita buat belajar. Jadi terkadang sok Inggris itu nggak apa-apa gitu. Dan mungkin, apa ya, orang yang yang bilang kita sok Inggris itu mungkin dia kayak, apa ya, iri sama kita karena mungkin dia nggak bisa bahasa Inggris kali gitu. Dan apa ya, dan mungkin bisa jadi dia salah ataupun kita yang salah. Misalkan, kalau kita yang salah itu kayak kita pakai bahasa Inggris itu tuh kayak di tempat yang tidak tepat seperti itu kan, dan ya seperti itu sih. Pokoknya kalau misalnya kita mau ngobrol paling dan orang itu juga lihat situasi dan kondisi juga, ya kan. Dan kalau misalnya kalian itu udah semakin fasih, udah hafal banyak kosakata, sebisa mungkin untuk tidak mencampur-campur bahasa, gitu kan. Nggak usah nyampur-nyampurin bahasa, misalnya kayak literally gue mau ke sana kayak gitu. Itu kayak gatel sih aku kalau dengerin orang yang ngecampur-campur bahasa kayak gitu. Jujur meskipun aku ternyata juga suka, ngecampur-campurin bahasa, tapi apa ya, aku tuh kayak nggak suka gitu loh ada orang yang kayak ngobrol itu kayak dicampur-campurin bahasa meskipun kayak gimana ya, aku ngerti maksudnya apa, cuman kayak nggak enak aja gitu loh. Jadi kalau misalkan lagi ngomong bahasa Indonesia, maksud aku lagi ngomong bahasa Indonesia, ya ngomong aja full bahasa Indonesia, nggak usah dicampur-campur gitu. Kalau lagi ngomong bahasa Inggris, ya bahasa Inggris aja gitu. Jadi kan kayak kita tuh kayak nggak terlalu mikir gitu loh, dan nggak harus mencerna terlalu dalam untuk memahami apa yang dia mau sampaikan, seperti itu. Dan juga jangan pernah takut untuk salah, jangan takut salah ketika berbicara, ya kan. Karena apa, even native speakers pun itu make mistakes, ya kan. Nih udah boleh tuh aku nyampur-nyampur bahasa, ya kan. Pokoknya kayak orang Inggris pun, orang yang berbicara bahasa Inggris pun, misalkan orang Kanada, orang Australia, orang Amerika Serikat, sama orang, kerajaan Inggris itu juga pasti mereka juga bikin kesalahan dalam berbicara bahasa Inggris, seperti itu. Dan apa ya, dan ketika kita sedang dalam proses belajar speaking bahasa Inggris itu adalah nggak usah peduliin aksen. Aksen itu tuh nggak penting tau. Ya penting nggak penting sih sebenarnya. Kayak, setiap negara itu kan pasti punya aksennya masing-masing gitu kan. Misalkan ada Indian accent, ada Singlish, yang Singaporean English kayak gitu, dan itu tuh aksen mereka dan mereka banggakan dengan aksen mereka gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong bahasa Inggris nih, terus aksen kita tuh medok, maka kayak gini, "No matter what your accent is, the most important thing is your pronunciation," ya kan. Jadi nggak apa-apa loh misalkan kita tuh kayak ngomong bahasa Inggris, itu dan aksen kita yang medok, ya aksen Indonesia banget, itu tidak apa-apa, selagi apa, selagi pengucapan kita bener, ya kan.
ya kan? Pokoknya selagi pengucapan kita benar dan aksen kita tuh kayak aksen Indonesia, itu nggak apa-apa banget. Normalisasikan aksen bahasa Indonesia, gitu kan. Normalisasikan aksen Indonesia ketika kita ngomong bahasa Inggris dan nggak usah di-judge. Kalau misalkan orang itu ngomong bahasa Inggris itu tidak seperti native, ya nggak apa-apa karena emang kita bukan native kan. Jadi kalau misalkan kita ngomongnya itu kayak aksennya aksen aksen Jawa, aksen Sunda, aksen Madura, aksen Bali, aksen lain dan aksen-aksen yang lain, ya nggak apa-apa selagi dia ngomongnya bener aja, ya nggak jadi masalah kan, ya kan? Nah nanti sembari berjalannya waktu, kita belajar kalau kita udah mulai fluent, kita belajar kayak aksen yang baik seperti apa, seperti itu. Dan apa namanya, bahkan pun gini loh, aksen itu tuh di setiap negara itu berbeda-beda, even ya meskipun negara Inggris pun itu dia punya aksennya masing-masing ya kan. Kan ada aksen Cockney, ada aksen Irlandia Utara, ada aksen Kanada, ada aksen Australia, dan lain sebagainya aksen-aksen itu. Dan ya mereka nyatanya bangga-bangga aja kok, ngomong pakai aksen itu gitu. Jadi, apa aksen kita, selagi pengucapan kita benar, itu tidaklah menjadi masalah seperti itu. Dan jangan lupa, seperti yang udah aku bilang di awal tadi bahwasanya adalah kita itu harus belajar dari orang lain. Kita nggak bisa tuh belajar sendiri, ya kan? Nah, kita nggak bisa kan belajar sendiri, nah pasti kita butuh orang lain buat jadi teman kita, entah itu lewat internet ataupun dari tempat-tempat lainnya itu. Jadi misalkan kalian itu, apa ya, belajar itu kan tidak harus lewat sekolah aja kan, bisa lewat YouTube, bisa lewat TikTok gitu. Dan jangan lupa di sini, aku ngerekomendasiin 2 apa ya, akun di media sosial yang menurut aku tuh kayak jadi motivasi buat aku untuk berbicara bahasa Inggris tuh yang lebih bagus gitu. Yang pertama itu adalah channel-nya, Zafira Aqeela. Itu dia tuh kayak jadi highly motivated banget, maksudnya gini, bukan highly motivated sih, jadi motivasi terbesar aku untuk bisa bahasa Inggris, biar kayak si Zafira Aqeela ini yang dia itu sangat fasih banget bahasa Inggrisnya. Sama usahakan kalian itu kayak, apa ya, pengen belajar budaya juga gitu kan. Jadi kan, ketika kita belajar bahasa itu kan kita harus belajar budayanya juga kan. Nah di situ kalian aku rekomendasiin buat nonton kanalnya Puri Viera, karena di situ dia ngebahas, apa namanya, bahasa Inggris, juga kebudayaan orang Amerika ketika misalkan ngomong bahasa Inggris itu seperti apa, dan kehidupan sehari-hari si Puri di Amerika itu dijelasin di kanalnya. Jadi kayak seru gitu belajar budaya sambil belajar bahasanya juga, seperti itu. Dan pesan aku adalah don't delay any longer, ya kan. Pokoknya don't delay any longer, start practicing today and witness the improvement in your speaking skills and do it every day, ya. Di sini aku ngomongnya pakai aksen Jawa ya, aksen aku yang nggak aku buat-buat, seperti itu. Dan aku bangga bisa berbahasa Inggris dengan gaya aku sendiri, seperti itu. Oke, mungkin cukup sih dari aku, sekian dulu. Nah, sebelum kita tutup, mungkin di sini aku ada refleksi. Nah, di sini aku mungkin ada beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama, oke dari senior ini, kira-kira satu hal apakah yang kalian pelajari hari ini? Yang kedua, besok langkah kecil apa yang bakal kalian ambil buat latihan? Misalkan bisa mulai nih dari good morning dear, atau good morning world, atau good evening mommy, dan lain sebagainya. Kira-kira langkah kecil apa yang kalian ambil buat latihan gitu? Dan yang terakhir, kalian ada apa atau punya cerita lucu nggak ataupun motivasi-motivasi seputar belajar bahasa? Boleh dong di-share di kolom komentar, biar jadi inspirasi gitu buat temen-temen yang lain gitu kan. Dan apa ya, dan terakhir, apa namanya, eee, yang terakhir pokoknya jangan nunggu nanti atau pas udah lancar aja. Pokoknya start now and makes mistakes and laugh about it. Seperti kata poliglot terkenal yang dia bilang, "You don't learn a language, but you live it." Seperti itu. Dan mungkin dari aku cukup sih. Segitu dulu ya obrolan kita pada hari ini. Terima kasih udah jadi bagian dari Curiosity Lab. Jangan lupa follow @awi_boo buat update harian dan calum seru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Keep curious, keep growing. This is Aku Wibowo signing off. Bye fellas, bye-bye.